Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya yaitu tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Mari kita belajar bersama-sama. Oke, kita akan bicara tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Kita akan bahas tentang apa saja yang ada di dalam tanah. Tanah itu bisa memberikan kontribusi yang sangat besar kepada kita berupa apa saja. Organisme apa saja yang ada di dalam tanah sehingga bisa membantu menguraikan zat-zat yang tidak bermanfaat bagi manusia. Oke, berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, anak-anak bisa melihat ini orang sedang mempersiapkan tanah untuk ditanami. Oke, dua orang tersebut. Pasti anak-anak berpikir tuh. Nah, ini sama. Timbul pertanyaan ini juga petani di sawah sedang mencangkul juga gitu. Pasti terpikir mengapa sih mencangkul, mengapa, disekop seperti ini, kenapa tidak ditanemin langsung saja gitu ya. Kita tebar aja misalnya di sekolah kita tebar tanaman apa, apakah akan numbuh gitu ya. Nah, menurut anak-anak apa tujuan dari mencangkul dan menyekop tanah tersebut? Ini pertanyaannya, ya. Bagaimana jika langsung ditanami seperti tadi yang Ibu bilang, bagaimana bisa langsung saja ditanami begitu? Apakah akan tumbuh gitu. Kemudian ada juga petani yang sedang membajak sawah. Ini kenapa sih harus berlumpur-lumpur membajak sawah dengan sapinya juga gitu. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kegiatan membajak sawah juga salah satu cara untuk menyuburkan tanah seperti tadi menyekop juga, mencangkul juga, apakah salah satu cara untuk menyuburkan tanah? Ternyata benar. Tanaman padi akan tumbuh subur jika mendapatkan nutrisi yang cukup. Jadi digali dulu, dicampur dulu di dalam tanah itu karena ada mikroorganisme sehingga akan dicari dulu sama petani tersebut. Sehingga akan tumbuh dengan subur. Sekarang pertanyaannya lagi, siapa yang berperan menyediakan nutrisi di dalam tanah bagi tumbuhan? Bisa tumbuhan di sini kalau anak-anak lihat ini kelapa juga bisa tumbuh, berbuah ya. Kemudian pohon-pohon yang lain dan ini di membajak sawah ini akan ditanamin padi. Padi nanti akan tumbuh subur, kemudian kita akan bisa nikmati hasilnya setiap hari ya karena anak-anak sebagian besar makan beras, padi dari sini, petani ini. Nah, peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan itu apa? Nah, sekarang lihat ini ada tumbuhan. Nah, apa? Jika anak-anak lihat gambar di samping, apakah yang terpikir? Ya, ini kan buah jeruk ya. Jika jeruk itu ada di halaman kita, apakah ada makhluk hidup yang lain di halaman kita? Ini misalnya kita punya kebun atau halaman, kemudian jeruknya lagi berbuah gini. Nah ini pertanyaannya, apakah selain jeruk itu ada tanaman lain atau makhluk hidup lain di halaman atau sekitarnya? Jawabannya pasti ada, misalnya ada rumput, hewan, ada semut, cacing, ulat, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang ada di dalam tanah. Artinya jeruk ini tidak serta-merta berdiri sendiri gitu. Di sekelilingnya masih ada, nih ada rumput-rumputnya ya. Di dalamnya ini kalau anak-anak korek-korek gitu kan kadang ada cacingnya, ada semutnya, dan sebagainya. Kemudian perhatikan juga bunga yang bermekaran ini, yang sangat subur. Ini di halaman sekolah kita ada namanya bunga asoka. Karena apa dapat tumbuh subur? Karena mendapat nutrisi dari dalam tanah. Mendapat makanan dari dalam tanah. Kalau tidak ada nutrisinya di dalam tanah, berarti dia akan layu, tidak subur karena tidak ada makan makanan yang dimakan.
Sekarang peran tanah bagi kehidupan itu apa? Nah, tanah merupakan tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup termasuk tumbuhan dan hewan. Tentunya pasti manusia. Manusia ada rumahnya di atas tanah. Sekarang perhatikan pohon apel yang ada di samping ini. Apel yang sedang berbuah. Nah, ini kelihatan. Kelihatan tanah-tanahnya anak-anak lihat di sini. Kemudian organisme apa yang ada di situ. Nah, kapan-kapan kita petik apel ke Malang. Jadi nanti kalau kita ke Malang ke kebun apel, Nak, eh, kita boleh masuk, makan sepuasnya apel-apel ini. Dan anak-anak kalau boleh membeli, memetik sendiri, kemudian dikilo dibawa pulang. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bertamasya ke sana. Pohon apel terlihat sangat subur sekali. Bagaimana cara memenuhi kebutuhannya? Nah, ternyata kebutuhannya itu dari tanah. Dari dalam tanah ini ada. Kebutuhan pohon apel tersebut terpenuhi sehingga hasil buahnya dapat kita nikmati. Selain dari tanah, juga memang dari lingkungan. Ada sinar matahari, ada fotosintesis ya dan sebagainya. Tetapi kita di sini membahas tentang peran tanah bagi makhluk hidup. Tumbuhan itu sangat perlu unsur hara atau nutrisi berupa mineral dan air yang terkandung di tanah. Nah, tadi ya ini dia perlu unsur hara yang ada di dalam tanah. Beberapa jenis tumbuhan dari kelompok polong-polongan atau kacang-kacangan membutuhkan bakteri yang ada di dalam tanah untuk membantu akar melakukan penyerapan dan mengolah zat hara. Nah, ini kalau anak-anak kenal edamame atau kedelai, ya, ini bintil-bintilnya, akarnya memerlukan ini sangat perlu sekali. Nah, jadi peran tanah itu sangat besar sekali bagi makhluk hidup. Ya. Sekarang bagi makhluk hidup yang lain, satu, tempat hidup hewan dan bakteri. Di dalam tanah banyak sekali ditemukan hewan dan bakteri. Nah, ini mikroorganisme di dalam tanah yang anak-anak nggak kelihatan kalau korek-korek tanah ini. Di sini ada mikroorganisme. Kemudian ada semut, ya kan? Di dalam tanah ada semut. Ada undur-undur ini ya, undur-undur. Kemudian cacing ini pasti ada di dalam tanah yang subur, pasti ada cacingnya. Nah, selain itu masih banyak lagi hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Ada rayap, ada laron, ya. Nah, itu semuanya berada di dalam tanah. Jadi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lain. Kemudian penunjang kesehatan dan penyediaan keperluan manusia. Nih, kalau anak-anak lagi bermain, bola juga ada di atas tanah. Sepak bola untuk sehat atau yang lain ya bisa basket, bisa apa saja. Ini kebetulan Ibu ambil sepak bola. Kemudian bertanam, menyiapkan makanan bagi kita ini bertanam. Juga bertanam, berkebun, tumbuhan sebagai sumber pangan kita. Maksudnya kita bikin sayur-sayuran juga dari tempat berkebun ini. Di atas tanah juga. Kemudian ini mencari emas. Nah, ini juga di atas tanah. Di dalam tanah banyak sekali penunjang kehidupan manusia ini di dalam tanah. Seperti emas, batu bara, minyak bumi, dan logam-logam yang lainnya. Sejumlah wilayah di Indonesia mengandung logam-logam tersebut yang bermanfaat bagi manusia ini ada di dalam tanah, Nak. Ya. Kemudian yang ketiga, penyediaan dan penyaringan air. Air yang ada di dalam tanah ini kalau anak-anak mati sumurnya di rumah sudah repot. Ini air dari dalam tanah yang kita minum. Air itu ada dua, ada yang ada di dalam tanah dan ada juga yang ada di atas tanah. Sekarang kita bahas air di dalam tanah. Air tanah banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia.
Air bersih yang berasal dari tanah biasanya dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak atau kegiatan yang lainnya. Kemudian air di atas tanah. Nah, ini ada danau. Ini Ibu ambilkan danau yang biru. Biar kita melihat yang indah-indah. Sebenarnya ada laut ya, di lautan. Anak-anak sering mungkin kalau di sini ke Ancol gitu ya. Kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah. Nah, kadang kan di pabrik-pabrik itu anak-anak kan tahu ada yang diolah, tetapi ada juga yang langsung dibuang ke tanah. Beberapa limbah atau polutan yang masuk ke tanah dapat dinetralkan oleh tanah dan menjadi bahan yang tidak berbahaya. Karena di dalam tanah terdapat bakteri tadi, mikroorganisme. Bakteri atau mikroorganisme berfungsi menguraikan senyawa kompleks atau senyawa yang berbahaya menjadi lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Berarti walaupun ada di dalam tanah, dia tetap melakukan kegiatan yang menguntungkan makhluk hidup yang lainnya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Salam sukses dan sampai jumpa. Coba lihat anak-anak laut yang sangat bersih. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lingkungan, tanah, air, karena kita sangat memerlukannya. Baik, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.